مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مرتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وابن على جمعنا الحاضر بمغفرته تمحو خطايانا في بدن ومختتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والأبصار من تبعهم هداه واعترفوا بالعدل والذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله أستغفر الله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita yang begitu padat, kita masih diberikan kesempatan, diberikan petunjuk hadir di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada surat Al-Baqarah ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 61 ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita paparkan, jelaskan dan bahas pada kesempatan yang lalu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah berbicara satu episode di mana orang-orang Bani Israel itu pernah berada di Gurun Sinai. Selama 40 tahun mereka terkatung-katung, tersasar di satu tempat yang disebut dengan Gurun Sinai atau padang pasir Sinai. Yang pada saat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah kepada mereka melalui nabi yang dikasihinya, Nabi Musa, yaitu Allah turunkan kepada mereka makanan dan minuman yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan al-manna wassalwa. Manna ini kalau ditafsirkan adalah sejenis minuman yang manis seperti madu. Dan tentu khasiatnya sangat besar. Karena ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wassalwa, daging burung yang para mufassir mengatakan masuk di sini adalah burung puyuh. Yang kedua, makanan ini adalah makanan yang dipilih Allah, tentu banyak manfaat-manfaat yang diberikan Allah kepada mereka. Maka tidak heran kalau ternyata pada saat ketika 40 tahun mereka terluntang-lantung di Gurun Sinai itu, jarang ada dari mereka yang sakit. Kenapa? Karena nutrisi dari kedua makanan ini yang pernah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya itu begitu tinggi sehingga membuat mereka itu imun. Apa itu imun? Kebal dari berbagai penyakit. Tetapi mereka kemudian bukan malah mensyukuri, tapi malah mengingkari. Mereka malah mengkufuri. Dan ayat ini
adalah penjelasan tentang bagaimana pembangkangan Bani Israel terhadap Nabi Musa dan juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Dan ingatlah ketika apa? Qultum, kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbira, kami tidak sabar, tidak tahan. Karena sabar itu pada dasarnya artinya tahan ya. Kami enggak tahan. Enggak tahan apa? Ala ta'amin wahid. Memakan hanya satu jenis makanan aja, yaitu manna dan salwa. Makanannya manna, minumannya salwa. Kata mufassir tafsir ini yaitu Syekh Ali Al-Sabuni, beliau mengatakan ay wa tadzakkaru ya bani Israil inadakum li nabiyyikum Musa. Ingatlah kalian wahai Bani Israel. Bani Israel ini pernah kita jelaskan itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub yang berjumlah 12. Nah, 12 inilah kemudian menyebar menjadi klan, menjadi suku, menjadi kabilah. Kalau dalam bahasa sekarang klan. Klan Bani Israel ada 12. Termasuk klan-klan itu ada juga pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun pada dasarnya untuk mengingatkan Bani Israel yang ada pada zaman Nabi, tapi diingatkan zaman lalu. Ingat, kata Allah, dulu kalian, maksudnya nenek moyang kalian berkata kepada Nabi Musa, dan itu bentuk pembangkangan kalian terhadap Nabi kalian, Nabi Musa. Apa pembangkangannya? Hina qultum lahu wa antum fis sahra. Ketika kalian berkata kepada Musa, wa antum fis sahra, kalian berada di padang atau di gurun Sinai yang begitu luas, ta'kuluna minal manni wassalwa. Kalian makan dari makanan yang bernama manna dan salwa. Makanan dan minuman yang bernama manna wassalwa, yang itu makanan pilihan Allah dan makanan yang terbaik dan banyak mengandung berbagai macam nutrisi yang sangat baik untuk kekebalan tubuh kalian. Lalu kalian mengatakan lan nasbira ala launin wahidin minat ta'am, kalian tidak sabar, tidak tahan terhadap satu jenis makanan. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka berkata kepada Nabi Musa, fad'u lana rabbak, mintalah engkau wahai Musa kepada Tuhanmu untuk kami. Ini kan satu bentuk kurang ajarnya siapa? Pengikut Nabi Musa kepada nabinya sendiri. Yang ini masih keluarganya, Pak. Karena Nabi Musa itu keturunan Bani Israel dari klan Lewi. Karena anak dari Nabi Yakub salah satunya adalah Lewi. Dari Lewi ini nanti muncul Harun, dari Lewi ini muncul Musa. Jadi Musa ini masih saudara sepupu mereka. Tapi mereka malah mengatakan sesuatu kepada nabi mereka sendiri dengan perkataan seperti itu. Dan bagi orang-orang Bani Israel itu biasa. Kenapa mereka ingin makan makanan yang disebutkan dan diminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk mereka, kata orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa, dia mengatakan fad'u lana rabbak, mintalah engkau kepada Tuhanmu apa? Yukhrij lana, untuk mengeluarkan kepada kami apa? Mimma tumbitul ardu, dari tanaman-tanaman yang ditumbuhkan oleh bumi. Karena mereka nggak sabar tuh makan manna wasalwa. Ya mungkin secara manusiawi logis. Kalau Bapak setiap hari makan tempe dan tahu, bosan nggak Pak? Bosan juga kan? Secara manusiawi itu logis lah. Lalu mereka minta sesuatu yang lain. Apa yang diminta? Mimbakliha, sayur mayur. Apalagi? Wakitsaiha, ketimun. Apalagi? Wafumiha, bawang putih.
wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah. Jadi yang mereka minta itu makanan-makanan yang seperti itu. Kenapa mereka minta makanan-makanan seperti itu? Para ahli tafsir banyak memberikan pengertian dan penafsiran. Yang pertama, mereka menafsirkan, pertama adalah mereka bosan, Pak. Seperti yang saya katakan tadi. 40 tahun yang dia makan cuma 2. Makanannya 1, minumannya 1. Makanannya namanya minumannya namanya manna, makanannya apa? Salwa. Dan ingin makan yang lain 40 tahun. Kan bosan juga, Pak ya? Dan itu manusiawi, Pak, logis. Yang kedua, penafsiran yang lain mengatakan boleh jadi karena watak alami dari Bani Israel itu memang enggak terbiasa makan makanan seperti itu. Biasanya makan nasi goreng setiap pagi, Pak. Bapak dikasih roti, enak nggak, Pak? Nggak enak tuh. Hah? Nggak nendang. Saya dulu pernah kuliah S2, Pak. Kebetulan dapat beasiswa dari AusAid di Australia, S2 di Australia itu makanannya asing bagi saya, Pak. Tetap aja kita cari makanan-makanan Indonesia karena nggak enak dimakan. Nah seperti itu, mereka nggak terbiasa makan makanan seperti itu, maka mereka minta makanan-makanan yang mereka terbiasa pada saat ketika hidup di zaman Fir'aun di Mesir. Apa? Sayur mayur, ada ketimunnya, apalagi ada bawang merah, bawang putih, ada kacang adasnya. Dan itu tipikal ya, makanan-makanan yang ada di wilayah Timur Tengah tuh, Pak, kacang adas. Terima kasih, Pak. Kopi pahit sesuai dengan kehidupan kita yang pahit ini, Pak. Yang ketiga, penafsiran para ahli tafsir, boleh jadi mereka itu bosan tinggal 40 tahun di padang pasir Sinai. Supaya mereka itu bisa pindah, alasan mereka alasan makanan. Musa, makanannya udah begini terus nih, bosan kita. Padahal sebenarnya yang menjadi tujuan bukan makanan. Bukan sayur mayur, bukan ketimun, bukan kacang adas, bukan bawang putih, bawang merah. Mereka udah bosan. 40 tahun, Pak. Tinggal di padang pasir, bosan gitu, Pak? Bosan. Akhirnya mereka minta ditempatkan di satu tempat yang disebut dengan Mesir, nanti disebutkan. Mesir ini ada 2 penafsiran, ada yang mengatakan kembali lagi ke Mesir, tempatnya Fir'aun, atau ke satu kota yang enggak disebutkan. Ada yang mengatakan Baitul Maqdis, yang pernah kita jelaskan dulu itu. Yang penafsiran yang keempat, mereka itu tidak berselera kalau makannya cuma satu jenis, nggak berselera. Dan itu logis, Pak. Coba kalau setiap pagi kita dikasih makan atau dibuatkan makanan oleh istri kita, tahu tempe aja tiap hari. Kira-kira 1 bulan Bapak dikasih tahu tempe, itu bisa cepat mati, Pak. Kenapa? Bukan karena mengandung kolesterol, karena Bapak tuh emosi kan. Orang kalau emosi, marah, tingkat tinggi, darah tinggi naik tuh. Akhirnya penyebab kematian Anda adalah makan tahu dan tempe. Jadi hati-hati Pak makan tahu tempe itu. Kalau setiap hari. Nah, Bani Israel, orang-orang keturunan dari Nabi Yakub itu mereka nggak berselera. Akhirnya itu membuat mereka tidak nafsu makan. Lalu minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, cobalah minta kepada Tuhanmu, bukan Tuhan mereka, Tuhanmu. Kan kurang ajar itu. Supaya menurunkan kepada kami apa itu? Sayur mayur, baik itu ketimun, bawang merah, bawang putih, atau kacang adas. Itu alasan mereka. Nah, kalimat yang keluar dari mulut Bani Israel, fad'ulana rabbak, mintakan kepada kami, mintakan kepada Allah untuk kami, ini adalah bentuk kekurangan ajar dari Bani Israel terhadap ulama mereka, terhadap nabi mereka. Sama, dulu juga sama. Waktu ketika mereka diperintahkan masuk ke satu gerbang Baitul Maqdis, apa kata Bani Israel?
Engkau aja yang Musa dan Tuhanmu yang pergi dan berperang kepada mereka. Kami di sini hahuna qaidun. Kami di sini duduk aja diam. Kurang ajar enggak, Pak? Kurang ajar tuh Bani Israel. Maka kurang ajarnya Bani Israel dikaitkan dengan Yahudi yang ada di Israel, itu enggak aneh, Pak. Kenapa? Dari dulu memang begitu wataknya. Jangankan orang-orang muslim dibantai, mereka sendiri membantai para nabi dan rasul. Mereka kurang ajar terhadap nabi mereka yang masih keluarga mereka. Nah, dari sini ada pesan moral, Pak. Pesan moral yang bisa diambil dari perkataan Bani Israel kepada Musa yang kurang ajar. Di sini Allah memberikan satu pesan kepada kita. Kita harus beradab. Kepada siapa? Para nabi. Beradab kepada para rasul. Karena nabi dan rasul sudah tidak ada, maka beradab kepada siapa? Pewaris para nabi. Siapa pewaris para nabi? Ulama. Makanya Nabi ingatin, al-ulama'u warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu adalah ulama. Ulama yang mana? Apakah semua dianggap ulama? Kata Imam Al-Ghazali, ulama itu ada dua. Ada ulama usu, ada ulama ul akhir. Ada ulama jahat. Dia berilmu, dia berpengetahuan, dia jago tafsir, jago fikih, tapi ilmunya tidak membuat dia dekat kepada Allah. Ilmunya itu digunakan untuk menjual ayat-ayat Allah. Itu namanya ulama usu, ulama dunya. Ulama yang dengan ilmunya dia cari popularitas. Ulama yang dengan ilmunya dia memperdaya masyarakat. Ulama dengan ilmunya dia membuat masyarakat jadi bodoh, Pak. Kenapa? Kalau orang bodoh kan nggak ada saingan tuh. Makanya mengajarkannya itu bukan mencerdaskan orang, tapi membuat orang jadi tambah bodoh. Itu yang disebut dengan ulama dunya. Ulama-ulama yang orientasinya adalah fulus. Orientasinya adalah kedudukan. Orientasinya adalah jabatan. Maka mereka suka mendekat kekuasaan. Itu hati-hati. Karena tantangan bagi para ulama itu yaitu apa? Kekuasaan dan popularitas. Kata Imam Al-Ghazali, yang sebenarnya ulama itu adalah ulamaul akhirah. Ulama akhirat. Dengan ilmunya itu mereka hanya mencari keridhaan Allah. Mereka menyampaikan ilmu-ilmu Allah, tujuannya adalah supaya mereka menjadi orang baik. Menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ulama-ulama seperti inilah kita diperintahkan oleh Nabi untuk mahabbah. Cinta kepada siapa? Mereka. Cinta kepada mereka maksudnya apa? Doakan kebaikan mereka. Baik semasa dia hidup ataupun setelah meninggal, jangan diungkap keburukannya. Ulama juga manusia, pasti ada keburukannya. Kita nggak boleh mengungkit-ungkit keburukan ulama-ulama yang memang istiqomah dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anda heran kalau Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, Pak, itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal waktu di Irak. Sementara keduanya itu punya pendapat yang enggak sama, berbeda. Masing-masing punya mazhab nanti. Tapi Imam Ahmad bin Hambal itu selalu doain Imam Syafi'i. Selama 40 tahun, beliau selalu mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Sampai anaknya, putrinya bertanya, "Wahai ayah, sebenarnya siapa sih orang yang engkau selalu sebut dalam doamu?" Kata Imam Ahmad bin Hambal, dia adalah guruku yang banyak mengajarkan ilmu kepadaku. Itu Imam Syafi'i. Bahkan ada seorang ulama berkata, dia mengatakan, aku pernah mendengar Imam Ahmad bin Hambal berkata, aku, kata Imam Ahmad bin Hambal, selalu mendoakan Imam Syafi'i dalam setiap sholatku selama 10 tahun. Apa kata Imam Ahmad dalam doanya? Ya Allah, ighfirli wali walidayya wa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Doanya itu, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah orang tuaku, dan ampunilah Imam Syafi'i.
Itu baru murid, Pak. Murid doain gurunya. Jangan murid jelek-jelekin gurunya. Itu repot tuh. Ilmunya nggak akan sampai, Pak. Nggak berkah. Kenapa? Nggak akan masuk ke orang itu. Dia kan gurunya begitu. Ingat, guru juga nggak sempurna. Dia diberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah kasih ilham kepada manusia itu sifat baik dan sifat buruk. Makanya Imam Nawawi rahimahullah yang nulis kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jadi pegangan mazhab Syafi'i, dan dia nulis mengkoleksi hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sering kita baca, dan kitab Al-Azkar itu zikir-zikir, itu Imam Nawawi. Beliau waktu belajar ilmu, setiap ingin mutolaah dan murojaah kepada gurunya, dia mampir ke satu tempat untuk bersedekah kepada orang. Lalu pada saat ketika bersedekah, dia doa sama Allah, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku, supaya aku tidak melihat aib guruku sehingga membuat saya kurang respek terhadap guru. Itu Imam Nawawi. Jadi setiap dia mau belajar sama gurunya, dia bersedekah, dia doa, ya Allah, jangan perlihatkan aib guruku. Karena kalau engkau perlihatkan aib guruku, nanti saya nggak respect lagi sama guruku. Hebat nggak Pak Imam Nawawi? Makanya Imam Nawawi jadi ulama besar. Menjadi ulama dalam mazhab Syafi'i, dan dia adalah asy-syaikhan. Dua syekh besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita belajar mazhab Syafi'i, tradisi mazhab Syafi'i itu luar biasa. Yang kedua, adab kepada ulama yang merupakan pewaris para nabi itu, yang itu nggak pernah terjadi pada diri Bani Israel yang tidak beradab dengan gurunya, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah jangan menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Jangan menghina mereka, jangan mencemooh mereka, dan kalau seandainya ada keburukan mereka, tutup, jangan disebarluaskan. Dan jangan menyebut mereka dengan sebutan yang tidak lazim. Guru dipanggil namanya doang. Banyak kan seperti itu. Padahal dia ustaz, dia ulama. Panggillah dengan sebutan-sebutan yang terhormat. Bukan mereka minta dihormati, tapi kewajiban kita sebagai murid, sebagai orang yang belajar dengan mereka adalah dengan memberikan panggilan dengan sebutan yang baik dan mulia. Makanya banyak orang manggil syekh, wahai guru, tuan guru, ajengan. Di mana Sunda ya? Ajengan. Kalau di Jawa apa tuh? Kiai. Kalau di Lombok apa? Buya bukan di itu. Buya di sini nih. Termasuk di tuan guru Bajang misalnya, tuan guru itu di Lombok dengan sebutan-sebutan seperti itu. Jangan panggil ya Ahmad. Kurang ajar nih orang ustaz dipanggil namanya doang. Wahai Ahmad, kurang ajar Pak ya. Nah, ada satu cerita Pak, ini masih Imam Nawawi, karena saya termasuk orang yang ngefans dengan Imam Nawawi, seorang ulama besar. Pada saat ketika meninggal, lahirlah 37 tahun berikutnya muncul seorang. Yang orang ini menjadi seorang ahli fikih mazhab Syafi'i. Imam Nawawi ahli fikih mazhab Syafi'i. 37 tahun setelah Imam Nawawi meninggal, lahir orang ini. Namanya Ar-Raimi. Ar-Raimi, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ini adalah seorang ahli fikih mazhab Syafi'i yang terkenal. Bahkan dia memberikan syarah sampai 24 jilid dari kitab Imam Syairozi, namanya kitab Tanbih. Kitab Tanbih ini dipakai oleh para santri ketika belajar fikih Syafi'i. Orang ini punya sifat hasad. Bahkan kitab fikih yang dia syarah 24 jilid itu diserahkan kepada penguasa saat itu, dia dapat 24.000 dinar. Kira-kira banyak nggak tuh Pak? Banyak tuh. Tapi dia nggak suka dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi udah meninggal. Dia selalu menjelek-jelekan Imam Nawawi, selalu mencela Imam Nawawi, selalu menghina Imam Nawawi. Pada saat ketika dia meninggal pada tahun 971 Hijriah, ini orang nih Ar-Raimi, lidahnya itu berubah jadi hitam. Bukan cuma itu Pak, kucing yang ada di situ langsung mendekati orang itu, lalu dia makan tuh, dia ambil tuh lidah hitam itu, dia bawa, dia makan. Kata para orang-orang yang hadir saat itu, mereka mengatakan jangan-jangan karena dia suka mencela Imam Nawawi.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi pernah mengatakan, "Man 'ada waliyan faqad adzantuhu lil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku. Imam Nawawi itu tingkatan wali ini. Maka saya proklamirkan perang kepada mereka. Bapak berani perang sama Allah? Berani nggak? Nggak ada yang berani. Nah, salah satu yang membuat Allah marah dan jadikan perang kepada mereka adalah ketika wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu diganggu, dijelek-jelekan, dibully, dicaci maki dan seterusnya. Itu bisa membuat marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita. Dari kekurang ajaran Bani Israel yang menyebut kepada Nabi Musa dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kata Nabi Musa, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah engkau mau mengganti sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang lebih baik? Maksudnya apa? Masa sih sesuatu yang sudah Allah pilihkan yang baik engkau ganti yang rendah? Maksudnya itu. Apa yang baik pilihan Allah? Makanan, manna dan salwa, itu pilihan Allah. Masa kau mau ganti dengan sayur mayur, kau mau ganti dengan ketimun, mau kau ganti dengan bawang merah, bawang putih dan kacang adas. Padahal itu biasa kau temui di pasar-pasar banyak. Sementara ini manna wa salwa tidak bisa kau temukan dimanapun. Dan gizinya luar biasa, kata Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan, ihbitu misron fa inna lakum ma sa'altum. Kalau memang itu keinginanmu, ihbitu misron. Turun aja ke kota. Nah, disinilah para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan misron ini adalah ada yang mengatakan Mesir, Misron, tempatnya Fir'aun dan tempatnya mereka sebelum berada di gurun Sinai. Itu satu. Ada yang mengatakan Baitul Maqdis yang kita pernah bicarakan, yang Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa orang ini ke satu tempat, yaitu Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan enggak disebutin. Yang penting maksudnya adalah kota. Kalau di kota, di desa, di kampung, pasti ada makanan-makanan yang diinginkan oleh mereka. Kira-kira ada enggak di kota, Pak? Sayur mayur? Ada enggak? Ketimun? Banyak. Ada enggak bawang merah, bawang putih? Apalagi kacang adas? Jarang di sini. Kalau di Indonesia jarang kacang adas. Adanya di mana itu kacang adas? Adanya wilayah Timur Tengah. Ada nggak kacang adas di sini, Pak? Hah? Tanah Abang. Kalau Tanah Abang itu adalah kembarannya Saudi Arabia itu. Di sana juga ada itu. Apa mau beli itu? Korma juga ada. Zam-zam aja ada. Kan luar biasa itu Tanah Abang. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Kata Syekh Ali As-Sabuni, ay lazimahum ad-dhull wal hawan. Karena mereka seperti itu, maka Allah mengatakan duribat alaihimud dhillah. Mereka itu ditimpa dhillah. Apa itu dhillah? Dhillah itu artinya kehinaan. Wal maskana, ditimpa juga oleh penderitaan. Waba'u bighadabin minallah, dan mereka tertimpa murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Bani Israel dari dulu sampai sekarang itu kena kehinaan. Kena penderitaan. Apa kehinaan dan penderitaan? Hampir sebagian besar negara-negara di dunia mengecam Israel, Pak. Betul nggak, Pak? Itu kehinaan. Saking mereka membutuhkan opini publik supaya membuat Israel itu bagus, karena ini masih bagian dari Bani Israel. Mereka melakukan apapun. Tapi ingat, hanya beberapa negara saja yang mendukung Israel. Tapi sebagian besar negara di dunia mendukung siapa? Palestina. Itu tanda bahwa dimanapun mereka berada, itu mereka akan mendapatkan kehinaan dan kenistaan. Baik kenistaan itu terkait dengan persoalan jiwanya. Kejiwaan itu maksudnya apa? Mereka ini orang paling takut di dunia, Pak. Orang-orang Bani Israel, Yahudi itu paling takut. Bentuk takutnya apa? Disuruh masuk ke satu kota, yang disuruh siapa?
Engkau aja ya Musa yang berperang sama Tuhanmu, kami di sini nunggu. Takut mereka. Sampai pada saat masa-masa berikutnya, mereka ini termasuk apa? Yang diberikan penderitaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka negara besar, tetapi mereka itu mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka itu mendapatkan kehinaan? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, alasannya adalah apa alasannya? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dzalika bi annahum, itu terjadi karena mereka kanu dari dulu sampai sekarang. Kanu yakfurun. Kalau ada bahasa Arab menggunakan struktur kalimat begini, Pak. Kanu yakfurun, dari dulu sampai sekarang. Kalau dibilang kanu tanpa yakfurun, dulu ya begitu. Sekarang udah berubah. Tapi ini kanu yakfurun, dari dulu sampai sekarang yakfuruna bi ayatillah. Mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Kalau dulu apa yang diingkari? Misalnya mereka mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Mereka mengingkari mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa dan kepada mereka, di mana mereka itu pada saat di Gunung Sinai dinaungi oleh awan, ghamam. Mereka diberikan manna wa salwa, mata air terpencar sebanyak 12 mata air dari batu yang dipukulkan oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Dan mereka diturunkan apa? Diturunkan kitab Taurat. Itu mereka ingkari semua. Bentuk pengingkaran mereka apa? Yuharrifunal kalima amma wadih. Mereka ngubah-ngubah. Makanya mereka punya kitab baru, Pak, selain Taurat, namanya Talmud. Yang Talmud itu isinya banyak mencela para nabi. Sebagai contoh misalnya, Nabi Isa itu paling dicela itu oleh orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dicela oleh orang-orang Yahudi dalam kitab Talmud. Bahkan prediksi ramalan tentang datangnya Nabi terakhir yang ada di kitab Taurat itu diubah oleh mereka. Kecuali orang-orang yang masih religius, artinya masih terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat mereka hina adalah mereka mengkufuri ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alasannya kata Allah Subhanahu wa taala kenapa mereka mendapatkan kehinaan, penderitaan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Mereka membunuh menggunakan yaqtulun, bukan menggunakan fiil madhi, bukan qatalu. Kalau qatalu dulu, kalau yaqtulun berarti dari dulu sampai sekarang melakukan itu. Kalau nabi-nabi sekarang sudah enggak ada, mereka membunuh ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan yang diturunkan atau ajaran-ajaran para nabi mereka. Dan perlu dipahami, Pak, ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang Bani Israel membunuh nabi-nabi mereka dan orang-orang pendakwah dari Bani Israel yang diutus kepada mereka itu sampai ratusan orang dibunuh. Sampai kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya 300 orang satu hari dibunuh, Pak. 300 orang nabi dan pembawa berita tentang kebenaran dan kebaikan itu dibunuh oleh Bani Israel. Kalau kata Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi dan asisten dari Nabi Muhammad SAW, beliau ini termasuk asisten Nabi itu Ibnu Mas'ud, termasuk Anas bin Malik, orang yang selalu melayani Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud yang mempunyai suara yang bagus dan ahli tafsir Al-Quran. Kata beliau, Bani Israel itu membunuh satu hari saja itu 43 nabi. 43 nabi. Berarti nabi banyak. Ada berapa jumlah nabi, Pak? 124.000. Kalau Rasul 313. Nah, nabi itu banyak dan banyak nabi itu dari Bani Israel. Dari Bani Israel yang banyak itu, kata Ibnu Mas'ud, satu hari mereka udah banyak 43 nabi mereka bunuh.
Yang kedua, Ibnul Qayyim mengatakan 70 nabi. Bahkan ketika mereka membunuh nabi-nabi itu, kata Ibnul Qayyim, lalu mereka mengadakan pasar di sore hari. Jadi mereka bunuh nabi di siang hari, di pagi hari, lalu mereka mengadakan pasar-pasar di situ seakan tidak terjadi apa-apa. Itu orang-orang Yahudi atau orang Bani Israel. Padahal nabi-nabi yang diutus kepada mereka itu masih saudara-saudara dari mereka. Bayangkan kalau nabi aja mereka bunuh, apalagi orang Islam. Betul ya? Nabi aja mereka bunuh, apalagi orang Islam. Makanya kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayun nasi asyaddu adzaban yaumal qiyamah. Siapa orang yang azabnya paling pedih pada hari kiamat ini? Nabi mengatakan, rajulun qatala nabiyyan aw rajulan amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar. Orang yang azabnya paling berat nanti pada hari kiamat, kata Nabi, adalah seorang yang membunuh nabi. Itu satu. Berarti ini berlaku buat Bani Israel. Yang kedua, orang yang membunuh pendakwah yang amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar. Itu siapa pendakwah? Orang yang ngajak melakukan kebaikan dan orang yang mencegah keburukan. Kalau dibunuh, orang yang membunuh itu azabnya adalah azab yang paling besar, yang paling berat yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan moral yang ingin disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 61 ini adalah membunuh itu termasuk perbuatan yang harus kita hindari karena dia masuk kategori 7 dosa besar. As-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang bisa menggelincirkan kita. Salah satunya adalah membunuh orang lain tanpa didasari oleh alasan yang benar. Berarti kalau ada alasannya benar, boleh nggak membunuh, Pak? Boleh. Misalnya apa? Jihad. Fisabilillah, itu alasan benar. Kalau Anda nggak membunuh, Anda akan dibunuh dalam peperangan. Yang kedua, orang yang dihukum, dia misalnya membunuh orang, hukuman dalam pidana Islam itu adalah dibunuh. Itu namanya boleh membunuh dengan alasan yang benar. Makanya di dalam hukum pidana Islam atau disebut dengan al-jinayah, fikih jinayah itu ada 3 delik pembunuhan. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Itu 1. Pembunuhan yang menyerupai kesengajaan. Yang ketiga, pembunuhan yang tidak sengaja. Di dalam hukum pidana Islam, Pak, di dalam fikih jinayah itu beda hukumnya. Misalnya saya beri contoh. Pembunuhan sengaja itu maksudnya Anda sudah merencanakan. Dan Anda menggunakan alat-alat yang mematikan. Itu sengaja, udah disiapin. Misalnya apa? Pisau, kampak, tuh udah disiapin tuh. Lalu kemudian orang mati kena pisau dan kampak itu, maka dianggap pembunuhan sengaja. Kenapa? Karena menggunakan alat yang mematikan. Dan orang seperti ini hukumnya qisas. Apa itu qisas? Qisas itu adalah orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dengan alat yang mematikan, maka harus dibunuh ulang. Kejam banget dan hukum Islam. Bukan kejam. Kalau seandainya itu dilaksanakan, orang akan takut melakukan pembunuhan. Dan itu akan mengurangi pembunuhan. Awalnya terlihat kejam. Bagaimana kalau pembunuhan itu nggak sengaja? Nggak sengaja, Pak. Misalnya dia lagi pakai ketapel. Kalau orang sini bilangnya apa? Jepretan. Jepret, dilihat ada burung tuh, Pak, dia pohon. Dilihat ada burung, dia ketapel lah, dijepret itu. Ternyata di situ ada orang lagi di atas pohon. Kena kepalanya, tok, jatuh dia. Di bawah ada batu, karena batu, kepalanya kena batu, mati dia. Itu pembunuhan sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Kalau pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam, itu tidak kena qisas. Tapi yang terkena apa? Yang terkena adalah membayar diat. Itu hukum pidana Islam. Membayar diat. Lalu kemudian diatnya gimana? Nabi mengatakan barang siapa yang membunuh
seseorang secara tidak sengaja, maka wajib mengganti darah orang yang dibunuh itu dengan yang pertama 100 ekor unta. 1 ekor unta harganya berapa? Berapa harganya? Siapa di sini yang jual unta? Enggak ada Pak ya? 1 unta harganya 25 juta. Coba Bapak pergi ke Saudi itu 25 juta 1 ekor unta. Kalau dihitung 17 sampai 26 juta. Tapi kalau dihitung rata-ratanya 25 juta. 25 juta kali 100. Berapa tuh? Hah? 2,5 miliar. Siapin uangnya Pak. 2,5 miliar. Itu satu. Kedua, 100 ekor kambing. 1 ekor kambing di sini 4 juta lah. Betul nggak Pak 4 juta? Atau 5 juta? Ini yang panitia kurban mana sih? Panitia kurban nggak ada ngaku nih. Berapa juta itu 1 ekor kambing? Standarnya berapa? 4 lah ya. 4 juta lah. 4 kali 100, 4 juta kali 100, 4 juta kali 100 berapa tuh? 400 juta, berarti 2,5 miliar tambah 400 juta. Lalu memberikan 100 dinar. 100 dinar itu sama dengan 25, kita 52 ribu lah. 54 ribu. 54 ribu kali 100 berapa Pak? 5 juta 400. Kalau dihitung 2,5 miliar tambah 400 juta berarti 2,9 miliar. Ditambah dengan 5 juta 400 ribu. Berarti anggap saja 3 miliar dia harus keluarkan. Itu kalau membunuh orang dengan tidak sengaja lalu membayar dia. Kira-kira hukum Islam adil nggak Pak? Karena nyawa itu berharga. Makanya orang kalau menghilangkan nyawa, sengaja dia hilangin, dia harus dihilangkan nyawanya. Itu artinya Pak, jiwa dibalas dengan jiwa. Mata dibalas dengan mata. Itulah adil. Kira-kira adil nggak? Anda membunuh orang, lalu dipenjara 10 tahun. Masih hidup dia. Nggak adil. Jadi hukuman yang diterapkan di dalam masyarakat kita itu pada dasarnya tidak memberikan keadilan. Kenapa? Karena dia masih hidup. Dia masih menikmati. Tapi hukum Islam, ketika orang sengaja membunuh orang lain, Anda harus dibunuh juga. Yang lain takut Pak. Itu namanya ada efek jerah. Yang di dalam bahasa hukum pidana Islam namanya aspek zawajir. Apa itu zawajir? Kalau hukum itu diterapkan, itu bisa membuat orang lain nggak mau melakukan. Itu namanya zawajir. Kapan-kapan belajar Pak hukum pidana Islam atau ahkam jinayah. Nah, dari sini kita bisa ambil pesan moral adalah jangan yang pertama mengikuti akhlak dari Bani Israel yang suka kurang ajar terhadap gurunya, yaitu Nabi Musa. Yang kedua, hindari membunuh para nabi dalam artian kita menjelek-jelekan ajaran para nabi dan juga membunuh dalam artian yang sebenarnya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan itulah terjadi karena kemaksiatan yang mereka lakukan dan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas dan ayat ini adalah ayat yang cukup panjang. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan, pengetahuan yang lebih luas kepada kita sehingga kita bisa mengimplementasikan apa sih pesan-pesan moral yang disampaikan dalam ayat ini. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hafidhil qururi wal fatihil umuri wa hamaqatil quburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama والأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في غربة المرام للحب والعجم يا ربنا اعترفنا
بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فانظر علينا توبة تغسل كل حول واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله والصحب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا